Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Syaifullah Al-Masul. Saya salah satu mahasiswa Institut Tazkiyah jurusan Ekonomi Syariah semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pemikir ekonomi menurut Ibnu Taimiyah. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada yang baiknya kita mengenal terlebih dahulu siapa itu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah memiliki nama asli atau nama lengkap yaitu Taqi ad-Din Ahmad bin Abd al-Halim bin Abdul Salam bin Taimiyah. Ia lahir pada tanggal 22 Januari 1263 Masehi. Ayahnya adalah Abdul Halim, pamannya Fakhruddin, dan kakeknya Majmuddin, merupakan ulama besar dari mazhab Hambali. Nah, Ibnu Taimiyah itu menyelesaikan pendidikannya dalam bidang fikih, hadis Nabi, tafsir Al-Quran, matematika, dan filsafat pada usia yang sangat muda. Nah, dia juga memiliki guru, salah satunya adalah Syamsuddin Al-Maqdisi, Ibnu Al-Yus Al-Kamal bin Abdul Majid, Yahya bin Al-Syairafi, dan yang lainnya. Dalam kehidupan politiknya, ia pernah 4 kali masuk penjara karena fatwa-fatwanya selalu bertentangan dengan penguasa saat itu. Saat di penjara, ia menghabiskan seluruh waktunya untuk mengajar dan menulis. Lalu ia menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 26 September 1328 Masehi atau 20 Zulqa'dah 728 Hijriah setelah mengalami perlakuan yang kasar di dalam penjara. Nah, ini ada 4 gerakan reformasi Ibnu Taimiyah. Yang pertama, melakukan reformasi melawan praktek-praktek yang tidak islami. Yang kedua, kembalikan ke arah prioritas fundamental ajaran Islam dan semangat keagamaan. Yang ketiga, memperdebatkan ajaran yang sekunder. Yang keempat, berbuat untuk kebaikan publik melalui intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi, mendorong keadilan dan keamanan publik, serta menjaga mereka dari sikap eksploitatif dan mementingkan diri sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke materinya. Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah. Yang pertama itu adalah mekanisme pasar. Dalam bukunya yang berjudul Majmu' Fatawa, Ibnu Taimiyah mengungkapkan pandangannya tentang pasar bebas, di mana suatu harga dipertimbangkan oleh kekuatan pemerintah dan penawaran. Ia mengatakan, naik turunnya harga tak selalu berkaitan dengan kezaliman atau zulm yang dilakukan oleh seseorang. Sesekali alasannya adalah adanya kekurangan dan produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta. Jadi, jika membutuhkan peningkatan jumlah barang sementara kemampuan menurun, harga dengan sendirinya akan naik. Di sisi lain, jika kemampuan penyediaan barang meningkat dan permintaannya menurun, harga akan turun. Kelangkaan dan kelimpahan tak semesti diakibati oleh perbuatan seseorang. Bisa saja berkaitan dengan sebab yang tidak melibatkan ketidakadilan, atau sesekali bisa juga disebabkan oleh ketidakadilan maha besar dan menciptakan kemauan pada hati manusia. Nah, sekarang yang kedua kita masukin mekanisme harga. Dalam pemikiran ekonomi yang berkaitan dengan mekanisme harga, ia mencetuskan konsep harga dalil, bahwa menurutnya nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenisnya lainnya di tempat dan waktu tertentu. Dalam bukunya berjudul Al-Hisbah, Ibnu Taimiyah telah memperjelas apa yang dimaksud dengan harga dalil, yaitu apabila seseorang memperjualbelikan barang dagangannya dengan cara yang biasa dilakukan tanpa ada pihak yang dizalimi, kemudian harga mengalami kenaikan karena kekurangan persediaan barang ataupun karena bertambahnya jumlah penduduk atau permintaan, maka itu semata-mata karena Allah SWT. Dalam hal demikian, memaksa para pedagang untuk menjual barang dagangan dengan harga tertentu berupa tindakan pemaksaan
yang tak dapat dibenarkan. Jadi menurut Ibnu Taimiyah ini, untuk menentukan harga itu bisa di dua kondisi. Yang pertama, jika ada yang terasa terzolimi dan ada orang-orang yang ada yang kecurangan atau melakukan curang, itu boleh kita bisa menentukan harga. Tapi jika tidak ada atau secara mekanisme pasar, itu tidak diperbolehkan. Selain itu, ia juga menjelaskan tentang konsep kompensasi yang adil atau iwad al-mithl, di mana menurutnya yang dimaksud dengan kesetaraan adalah kuantitas dari objek khusus dalam penggunaan secara umum atau yang berkaitan dengan nilai dasar atau rate atau share serta kebiasaan. Dan juga ia menambahkan evaluasi yang benar terhadap kompensasi yang adil berdasarkan atas analogi yang ditaksirkan dari barang tersebut dengan barang yang lain yang setara atau ekuivalen. Inilah yang benar-benar adil dan benar-benar diterima dalam penggunaannya. Nah, menurut Ibnu Taimiyah, hak milik itu dibagi menjadi 3. Ada hak milik negara, hak milik individu, dan hak milik sosial. Nah, tapi menurut Ibnu Taimiyah, hak milik adalah sebuah kekuatan yang didasari atas syariah untuk menggunakan sebuah objek. Tetapi kekuatan itu sangat bervariasi dalam bentuk dan jenisnya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang hak milik negara. Hak milik negara adalah suatu negara membutuhkan hak milik utuh dalam memperoleh pendapatan, sumber-sumber penghasilan dan kekuasaan untuk melaksanakan kewajibannya, seperti untuk menjalankan pendidikan, regenerasi moral, memelihara keadilan, memelihara hukum, dan secara umum melindungi seluruh kepentingan material dan spiritual penduduk. Menurut Ibnu Taimiyah, terus hak milik individu. Hak milik individu adalah setiap individu memiliki hak untuk menikmati hak miliknya, menggunakan secara produktif, memindahkannya, dan melindunginya dari pemubaziran atau dibuang-buang dengan begitu saja. Ia tidak boleh menggunakan secara berlebihan untuk tujuan bermewah-mewahan atau hedon. Nah, yang ketiga itu ada hak milik sosial. Hak milik sosial atau kolektif adalah hak milik yang bentuk yang bermacam-macam. Misalnya, sebuah objek yang bisa saja dimiliki oleh 2 orang atau lebih, organisasi atau asosiasi. Contohnya, penting dari kepemilikan bersama adalah anugerah alam, seperti air, rumput, dan api yang juga disebut dalam hadis Rasulullah SAW, yang artinya manusia itu berserikat dalam memanfaatkan 3 hal, yaitu air, rumput, dan api. Hayar Ahmad bin Hambal, salah satu alasan dari keharusan pemilikan kolektif terhadap objek-objek alam adalah semua itu diberikan oleh Allah SWT secara gratis, dan semua itu demi kepentingan umum. Jadi di hak milik sosial ini adalah hak milik untuk kita bersama atau dirasakan oleh seluruh umat. Nah, pemerintah dalam kebijakan ekonomi. Menurut Ibnu Taimiyah, tujuan besar dari negara adalah mengajak penduduknya melaksanakan kebaikan dan mencegah mereka berbuat mungkar. Yang pertama itu salah satu peran pemerintah adalah menghilangkan kemiskinan. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, seseorang harus hidup sejahtera dan tidak tergantung pada orang lain, sehingga mereka mampu memenuhi sejumlah kewajiban dan keharusan agamanya. Menjadi kewajiban sebuah negara untuk membantu penduduk agar mampu mencapai kondisi finansial yang lebih besar. Nah, salah satunya adalah yang dicetuskan oleh Presiden Presiden Jokowi, adalah sistem prakerja atau orang-orang yang belum bekerja, dan nanti di situ akan dilatih untuk dia mampu untuk bekerja. Itu salah satunya caranya. Yang kedua adalah regulasi harga. Menurut Ibnu Taimiyah, bahwa pemerintah memiliki otoritas atau kebijakan penuh untuk mendapatkan harga, manakala didapati adanya ketidaksempurnaan pasar yang mengganggu jalannya perekonomian negara. Penerapan upah baru sebagai bagian dari tanggung jawab negara untuk memecahkan perselisihan antara majikan dan karyawan, yang biasanya secara umum berkaitan dengan upah. Ibnu Taimiyah melihat tenaga kerja merupakan jasa yang ikut mengaruhi harga pasar, karena ia menetapkan upah analog dengan penetapan harga, yakni dalam pengertian penetapan harga tenaga kerja. Yang ketiga adalah kebijakan moneter.
Negara bertanggung jawab untuk mengontrol ekspansi mata uang dan untuk mengawasi penurunan nilai mata uang yang keduanya dapat mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi atau disebut dengan inflasi atau deflasi. Negara harus sejauh mungkin untuk menghindari anggaran keuangan yang defisit dan ekspansi mata uang yang tak terbatas, sebab akan mengakibatkan timbulnya inflasi dan menciptakan ketidakpercayaan publik atas mata uang yang bersangkutan. Ibnu Taimiyah sangat jelas memegang penting kebijakan moneter bagi kestabilan ekonomi. Uang harus dinilai sebagai pengukur harga dan alat tukaran. Yang keempat adalah perencanaan ekonomi. Tak ada satupun pemerintah yang menolak kebutuhan pengembangan ekonomi secara menyeluruh. Sebagai salah satu cara yang efektif mencapainya adalah memulai perencanaan ekonomi. Salah satu pemikiran penting adalah konsep Ibnu Taimiyah terhadap industri pertanian, permintalan, dan sebagainya. Jika sebagian secara sukarela gagal untuk memenuhi persediaan barang-barang yang dibutuhkan penduduk, maka negara-negara harus mengambil alih tugas tersebut untuk mengatur kebutuhan supply yang layak. Di sini saya mengutip salah satu perkataan presiden kita, yaitu Soekarno, yang artinya jas merah atau jangan sekali melakukan sejarah. Kenapa saya mengambil kutipan ini? Karena di sini banyak sekali hikmah yang kita pelajari dari sejarah-sejarah atau dari pemikiran ekonomi pada zaman terdahulu. Dan ini adalah referensinya, versi buku yang saya ambil, dan syukron kasiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.